selamat malam. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini ada yang terjebak, tidak bisa pergi darimu. Ada yang terjebak, tidak bisa lepas dari dirimu. Jadi ibaratnya sudah ada kemelekatan, sudah ada koneksi yang dalam, dan dia pun susah untuk pergi dari kamu. Seakan kau itu punya magic. Dan teman-teman, kita akan lihat di sini ya. Saya melihat sebuah energi. Kalau kau di sini sedang tidak terkomunikasi atau terkoneksi dengan komunikasi dengan siapapun, maka dia akan segera datang. Dia akan segera mengabari kamu, ya, dalam waktu yang dekat. Mungkin minggu depan, minggu ini, ya. Nah, kenapa dia tiba-tiba mungkin hubungin kamu, tiba-tiba nanti terjadi sebuah koneksi yang serius lagi sama kamu? Karena memang ada ikatan abadi. Ya, bisa aja dia ini adalah half soul kamu. Dalam arti half soul itu adalah setengah soulmate, setengah twin flame, ya. Dan di sini aku ingin membacakan mengenai energinya dengan kartu tarotku. Oke, teman-teman, di sini aku akan mulai. Kalian fokus aja ya dengan pembacaan ini. Sekarang kosongkan pikiran, nggak usah mikirin yang berat-berat dulu. Nonton aja video ini dengan penuh keceriaan. Di sini aku melihat ada kartu Apprentice of Cups. Artinya apa? Saya melihatnya seseorang ini itu agak sedikit galau, ya, agak sedikit terdistraksi pikirannya kepada kamu. Kalau kita bilang apakah orang ini ingin ada perasaan emosional yang dalam terhadap kamu, pengen banget. Karena saya ngelihatnya di sini kan, ini kan ada energi laut ya, ada energi biru, energi laut, energi ketenangan dan awan. Saya ngelihatnya memang pikirannya itu lagi kayak gloomy, terus pikirannya di sini kalau kita bicara dari laut itu lagi pengen tenang. Jadi secara emosional itu full. Kalau dia mikirin kamu, maka dia mikirin kamu sungguh-sungguh, gitu. Terus kita lihat lagi di sini. Apprentice juga loh. Nah, di sini ada semut yang memegang pedang. Sudah pasti ibaratnya energinya itu walaupun masih sedikit, tetapi memang niatan dia ya. Seseorang ini memang ada niatan untuk selalu terkoneksi dengan kamu walaupun pelan-pelan. Gitu loh. Ya, berawal dari komunikasi yang sedikit, lama-lama berkembang. Lama-lama banyak. Ada ketertarikan dari dia kepada kamu. Yang aku lihat ya, orang ini memang pada dasarnya ketika dia datang, ada ketulusan, ada ingin lebih mengenal kamu. Ada kartu The Fool, ya, merasa bebas. Dia ketika kenal sama kamu itu pada awal-awal tidak memikirkan resiko yang besar di depan mata. Dia hanya lihat resiko-resiko yang dia bisa hadapi. Selesai habis. Misalnya nih, ketika kala itu mungkin dia sudah punya pasangan, tapi dia cheating on you, ya kan? Bisa flirty sama kamu. Itu mungkin aja, teman-teman. Itu kan sesuatu yang bisa diatur, yang mudah untuk ditutupi. Nah, dia tidak memikirkan resiko-resiko besarnya. Jadi ada sisi kenekatan, sisi adrenalin dia itu yang mulai menyala lagi. Aku juga melihat di sini ya, ada kelincahan ya. Kalau kita bicara mengenai rabbit itu lincah, bebas loncat ke sana ke sini. Nggak peduli ada penghalang. Yang penting dia loncat aja. Ibaratnya dia berani mengambil resiko. Depannya misalnya ada jurang sekalipun, saya ngelihatnya dia berani. Gitu loh. Butuh tenaga, butuh energi walaupun kecil, yang penting terrealisasi. Ya.
Terus seseorang ini, tuh, ada kartu Two of Swords ya. Nah, ini mungkin ya, ciri-cirinya orang ini, dia mungkin sudah punya yang lain, tetapi dia juga nggak bisa mutusin yang sana, dia juga nggak bisa mutusin kamu. Berat mutusin yang lain. Jadi, ya kalian berdua ya ada dalam hidupnya dia. Ini awal-awal perkenalannya sama kamu loh. Ya, mungkin dia sudah punya pacar atau sudah punya kekasih, terus flirty sama kamu dijadikan orang lainnya. Susah. Orang ini juga tidak bisa memutuskan mau pilih siapa kala itu. Ya, aku kasih tahu ciri-cirinya orang yang sebetulnya energinya bakal balik lagi ke kamu. King of Pentacles. Saya lihat hubungannya sama kamu tuh serius. Dalam, nyata. Kalian banyak kali sentuhan fisik. Kalian banyak sekali saling memperlihatkan cerita-cerita kesuksesan ya. Terus di sini ada energi senang-senang ya, senang-senangnya gimana aku nggak tahu. Elder of Pentacles itu lebih kepada apa ya? Mungkin dia banyak kayak mentreat kamu dengan ngajak kamu jalan, ngajak kamu keluar, beliin kamu ini itu. Bisa jadi. Karena kita bicara mengenai Elder of Pentacles, apa yang bisa dibahagiakan adalah biasanya dari materi, dari sesuatu yang bisa dipegang. Mungkin dia kasih kamu hadiah, misalnya dia kasih kamu Le Aura nih, pakai nih, biar wangi kamu, ya. Kalau yang mau order, silahkan order langsung ya. Karena nih parfum Aura tuh bagus dan cara penggunaannya sudah ada di box. Silahkan order. Kalian harus stok loh Le Aura itu. Terus, kita lihat lagi di sini. Dia banyak memanjakan kamu. Tuh. Aku melihat ya. Ada turtle, ada lambang infinity, kemudian ada layar. Adanya kesinambungan antara kamu dan dia. Saya ngelihatnya, adanya berkesinambungan. Rezeki ya. Kalian tuh kayaknya saling memberi, saling menerima. Terus di sini ketika ada hambatan ya, ibaratnya kayak hambatan yang agak tinggi ya. Mungkin terkait dengan emosi, keadaan, apa kalau dia punya pasangan lain ya. Walaupun itu menghambat, tapi kamu sama dia ini bagaikan berkeseimbangan gitu loh. Two of Pentacles itu lebih kayak menunjukkan energi yang nggak ada batasnya. Jadi, misalnya kalian sempat break ya, nanti nyambung lagi. Itu selalu. Karena kenapa? Ya karena kalau misalnya ini putus, kalian tuh merasa kayak tidak komplit. Dia pun juga merasa begitu. Makanya di sini dibilang ada eternal connection. Inilah eternalnya. Balik lagi ya. Tanpa henti, tanpa putus. Komunikasi itu selalu ada, walaupun mungkin kalian bersih tegang. Kalian di sini lebih high tense ya. Mungkin kamu kesel nih. Kok aku nggak dipilih-pilih sih? Aku mau pergi aja dari kamu, males sama kamu. Tapi dia kayak kadang-kadang begging, jangan dong, jangan tinggalin aku. Iya, nanti aku akan selesaikan ini semua. Kayak gitu-gitulah. Ya, tapi dia nggak mau kamu pergi. Dan kita akan lihat sebenarnya hal-hal apa sih yang memang ngebuat dia tuh nggak bisa pergi dari kamu. Kita buka dulu temanya ya, tema besarnya di sini. Tema besarnya di sini. Aku akan ambil 3. Oke. Pertama. Eight of Wands. Dia suka spirit kamu. Dia suka energi kamu. Ya. Jadi energi kamu itu membawa dia juga berpikiran, oke, hambatan dijalanin aja. Yang penting kita jalan dulu. Yang penting mencoba dulu. Itu energi besarnya ya. Eight of Wands. Dan di sini saya ngeliat ada kartu Chariot. Apa sih yang sebetulnya membuat dia susah lepas dari kamu?
kamu nih orangnya ya, kalau misalnya dia ngerasa ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu akan meneruskan untuk mendapatkannya. Entah hasilnya bagaimana, tapi kamu tuh punya usaha, kamu tuh punya upaya. Kartu The Chariot di sini lebih menunjukkan bahwa kamu tuh termasuk orang yang gigih. Tipe dia banget. Kamu orang yang gigih, kamu orang yang loyal, kamu membuat situasi kamu nyaman, kamu tahu cara membuat nyaman seseorang. Kamu tahu cara membuat nyaman dia. Kamu tuh selalu baik loh, kalau saya lihat ya. Apa yang kamu buat adalah kadang-kadang kamu memikirkan kepentingannya dia. Jadi dia merasa ada timbal balik, ada efek timbal balik itu loh yang buat dia tuh nyaman sama kamu. Kartu The Fool, kamu juga di sini punya energi yang bebas, tidak mengikat dia. Ya, jadi kelebihan kamu adalah kamu bukan orang tipe yang posesif, tapi kamu, walaupun kamu tahu lah, kamu membebaskan dia, tapi kamu berusaha mengimbangi. Kamu tuh orangnya termasuk orang yang empatinya tinggi. Kamu orang yang mikiran, ya. Kamu terbiasa kayak dia lihat itu bisa melepaskan diri dari satu masalah yang berat gitu. Kamu punya keterampilan itu. Karena apa? Dasarnya kamu tuh punya jiwa pemimpin. Itu yang dia suka. Jadi kamu tuh ibaratnya kayak panglima perang gitu ya. Kayak panglima perang yang dilihat sama dia, kamu tuh orangnya gigih dan berani. Kenapa ada kartu Eight of Wands di sini? Karena kamu tipenya orangnya maju pantang mundur. Kemudian yang kedua, Oracle of Wands. Aku ngelihatnya gini teman-teman. Kamu adalah orang yang memiliki prinsip. Apa yang dia sukai dari kamu? Kamu adalah orang yang tidak tergantung. Kamu tidak memberatkan dia intinya. Ya, kamu punya jalanmu sendiri. Kamu independen. Kamu baik, kamu care. Dari keindependen kamu itu, kamu termasuk orang yang supel. Kamu orang yang mengikuti kata hati. Kamu tahu kan, mungkin kondisi kamu sama dia ini hambatannya banyak, tetapi kamu tuh orangnya kekeh, kamu orangnya persistence, itu yang dia suka. Kartu Page of Wands, kamu tahu bagaimana menempatkan diri ketika sama dia dalam kondisi apapun, ya. Dan apa yang dia suka adalah kamu itu orangnya memang sedikit argumentatif, tetapi punya dasar. Sebetulnya dia sangat menyukai sifat ketegasan kamu, ya. Menyukai betapa kamunya tuh orangnya kadang berbesar hati. Mungkin kadang kamu tuh menerima kekalahan tapi dengan senyuman, ya sudahlah. Dan di sini ada kartu The World, ya. Kamu tuh sebetulnya kapanpun bisa pergi ninggalin dia. Itu mungkin yang dia takutin. Makanya dia nggak mau pisah dari kamu karena dia merasa kamu tuh power. Kapanpun kamu mau pergi ninggalin dia nggak masalah. Karena sebetulnya kamu tuh yang membawa duniamu sendiri. Kalau dibilang ya teman-teman, tanpa pasangan pun sebetulnya kamu masih bisa hidup. Itu yang membuat dia ngeri. Jadi dia merasa, ya aku harus dibutuhkan, aku mau kamu tuh kasih perhatian gitu loh. Yang kedua ada kartu, yang ketiga ada kartu Elder of Cups. Kamu tuh orangnya sangat mengerti orang, kamu tuh lebih mengutamakan perasaan kamu daripada logika. Ya, tuh. Sensitif kamu yang dia suka. Terus yang aku lihat lagi di sini, kamu tuh baik ya, kamu tuh senang melihat dia nyaman. Kadang kamu juga suka beliin dia sesuatu, ya. Bentuk tanda terima kasihmu itu adalah dengan materi. Dan di sini apa yang dia suka dari kamu ya karena kamu baik, karena kamu ini rezeki kamu juga bagus. Dia merasa kamu juga punya
juga punya kuasa gitu loh untuk mengontrol dengan uang kamu. Kamu sadarin nggak sih teman-teman ya? Mungkin di balik itu ya. Pasangan itu aku nggak nyalain pasangan kalau melihat materi. Tapi jujur aja di sini ada energi di mana dia melihat materi kamu. Ya, mungkin kamu orangnya akan mengupayakan kebahagiaan dengan materi kepada orang yang dekat sama kamu. Karena memang kamu orangnya begitu. Mungkin kamu adalah tipe-tipe yang memberikan hadiah, memberikan barang. Itu sebagai bentuk suka kamu. Kamu berbagi. Kamu ingin bilang sama orang itu bahwa kalau kamu baik sama aku akan membalasnya lebih baik sama kamu. Di sini tuh sebetulnya udah banyak mungkin ya kamu kayak dihadapi dengan orang-orang yang memanfaatkan kamu dari teman, dari pacar, dari apa. Tapi di sini memang itu sudah jadi resiko yang kamu tanggung. Karena kamu suka untuk membagikan sesuatu. Jadi orang itu merasa ada harganya di mata kamu. Kita lihat apakah di sini dia tuh matre atau enggak sama kamu. Ya, tapi ini jangan dijadikan apa ya teman-teman. Kamu harus benar-benar realistis. Cinta aja tuh nggak cukup di tahun sekarang. Apakah dia matre sama kamu atau dia tidak matre sama kamu? Dia nggak matre. Dia nggak matre sama kamu, tetapi dia berharap kamu bisa mengatasi kesulitannya dari materi juga. Dia mau kamu yang ikut mikir kesulitan dia. Dia pengen kamu juga merasakan kesulitan dia. Itu namanya matre bukan? Tapi ingin kayak berbagi keluhan gitu, berbagi masalah sama kamu. Nah, kamunya di sini gimana? Terima atau enggak? Ya. Jadi sebetulnya apa yang dia tidak bisa lepas dari kamu, dia melihat kamu adalah orang yang gigih ya, orang yang perhatian, orang yang care, dan kamu suka memberi, kamu baik sama dia, suka memberikan hadiah-hadiah. Dan ini menurut kamu, dia matre atau enggak sama kamu? Inilah hal-hal itu. Aku nggak tahu kamu sadari atau tidak sadari, tapi ada unsur itu. You decide lah, dia matre atau enggak. Coba komen. Dia bilang dia mencintai kamu tanpa syarat, dia berharap kemana-mana bisa mencari kamu ya, di mana-mana ada kamu buat dia. Dia berbicara semoga keadaan kita bisa lebih berubah, lebih baik. Dia sangat mengerti kok bagaimana kondisi kamu sekarang ini. Ya kalau kamu agak kurang memberikan hadiah sama dia ya, dia ngerti kamu mungkin lagi kurang bagus pemasukannya dan dia sangat tertarik sama kamu. Itu aja. Kamu ibaratnya gini teman-teman, kamu juga susah sih untuk kehilangan orang ini. Dan kita lihat ya, sebenarnya semesta sendiri itu merestui nggak sih kamu sama dia? Apakah hal ini di tahun ini wajar gitu? Apakah direstui sama semesta? Ada Champion of Swords. Dengan tegasnya semesta bilang, ya memang ini kondisinya gitu. Jadi ya semesta setuju-setuju aja. Dengan realistisnya adalah cinta itu tidak berjalan sendiri teman-teman. Tapi cinta itu berjalan juga dengan materi. Begitu ya. Semoga kamu bisa pahami. Tapi nggak usah bilang semua orang yang suka dengan uang kamu tuh matre. Enggak. Tapi dia suka dengan hadiah-hadiah yang kamu berikan. Ketika kamu menuruti permintaannya, dia suka. You decide lah. Kira-kira pantas nggak? Kamu terus-terusan memberi hadiah, terus dianya nerima aja. Kan hubungan itu harus ada take and give. Jadi inilah alasan-alasan kuat kenapa dia susah pergi dari kamu. Sudah pasti, intinya keamanan dan kenyamanan.
Terima kasih yang sudah teringanku untuk malam ini. Aku harap kalian suka. Doain semoga channelku bisa bagus lagi, yang nonton banyak lagi ya. Amin. See you. Bye-bye.